Rekaman menunjukkan kerusakan pada atap bangunan sementara mobil pemadam kebakaran dan kendaraan darurat lainnya mencoba memadamkan api dari serangan rudal Iran. Media lokal melaporkan kerusakan di beberapa lokasi di Israel Tengah, sementara para pejabat melaporkan tidak ada korban jiwa langsung dalam serangan ini. Usai Menteri Perang Amerika Serikat menghina pemimpin Iran pengecut, sebaliknya Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat turun ke jalan bersama warga Iran berpartisipasi dalam pawai di perayaan Hari Al-Quds sedunia. Ini menjadi penampilan pertamanya di publik sejak awal perang. Rekaman video menunjukkan Masoud Pezeshkian berjalan-jalan di jalan pusat kota Teheran yang ramai. Nampak Pezeshkian berjabat tangan dengan beberapa orang, bahkan berfoto dengan warga yang ramah. Di tengah isu bahwa dirinya terluka akibat serangan Israel Amerika Serikat, Pezeshkian justru tampil di publik bertemu dengan warga Teheran. Presiden Iran hadir di tengah masa tanpa pengawalan. Sementara itu Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larizani yang juga hadir di lokasi menyatakan tekanan dari Amerika Serikat dan Israel membuat rakyat Iran semakin kuat. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده ملت قویه ملت با اراده هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه این حمله هایی که میکنه از ترسه از استیصاله کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه معلومه کم. Sebuah pernikahan yang sangat tidak biasa terlihat di Teheran, Iran. Pengantin pria dan wanita memegang senapan dan salinan Al-Quran di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pasangan pengantin itu tetap menggelar acara pernikahan di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernikahan ini dianggap sebagai semangat sejati rakyat Iran yang berdiri teguh melawan musuh dan tetap siap membela negara. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Serangan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan pemantauan situasi dari udara jalur mudik Lebaran 2026. 7 hari jelang Lebaran, warga mulai melakukan perjalanan mudik. Wakapolri memantau jalur mudik menggunakan helikopter sejumlah titik yang rawan macet. Sabtu siang jalur mudik masih dalam kategori ramai lancar. Petugas juga sudah memiliki mitigasi jika volume kendaraan dan kian meningkat menyebabkan kemacetan, salah satunya dengan kontraflow yang akan dilakukan secara situasional. Selain pantauan arus mudik jalur udara, petugas juga mengecek persiapan command center. Cuman dalam kategori masih sangat lancar. Ya, kemudian pada hari ini juga selain kami memantau dari jalur udara, kami melihat kesiapan command center di Satgas Operasi Ketupat 2026 yang digelar. Manef dari hari pertama dan hari ini adalah hari kedua. Secara umum situasi Kamtimas juga dalam kondisi yang sangat kondusif. Arus lalu lintas meskipun sudah ada peningkatan juga masih dalam kategori semuanya bisa dikendalikan dengan sangat baik. Dan tadi kita melihat dari pantauan beberapa ruas tol sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Cirebon, sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, Kali Kangkung, sampai masuk ke exit
Jawa Timur, Ngawi juga dalam kondisi sangat lancar. Pertama pelaksanaan operasi ketupat 2026, Korlantas Polri menyebut kondisi arus lalu lintas sejumlah jalur mudik masih terpantau lancar dan terkendali. Petugas terus melakukan pemantauan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menjelang arus mudik lebaran nanti. Pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan, namun demikian operasi ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkam Tipmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkam Tipmas juga cukup terkendali, tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Tipcarantas ada peningkatan, namun belum signifikan, sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Kami tidak akan pernah lelah untuk memantau dan mengamankan arus mudik dan arus balik yang sementara lagi akan. Ribuan kendaraan pemudik mulai memadati jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam. Kebanyakan pemudik yang melintas di Kalimalang didominasi kendaraan roda 2. Ribuan pemudik motor dari arah Jabodetabek mulai memadati jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam. Keramaian pemudik mulai terlihat pukul 8:30 malam dan semakin malam kian meningkat. Malam hari menjadi waktu favorit pemudik, khususnya pengendara roda 2 yang melintasi jalur Kalimalang menuju Pantura dan kota lainnya di Pulau Jawa. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dikerahkan di beberapa lokasi. Kebumen dari Jakarta. Jakarta mana? Pasar Minggu. Ini udah libur kerja. Udah. Sama siapa aja nih berangkat? Rombongan. Yang sendiri. Sama teman apa milih malam hari bang? Kenapa pakai motor? Lebih enak aja. Lebih enak. Ongkosnya lebih murah kali ya kalau naik motor ya. Kalau sampai Kebumen sampai jam berapa bang berangkat sekarang? Mungkin jam 5. Untuk arus mudik, terutama sepeda motor yang dari arah Jakarta, dari arah Berata, kemudian Galaksi, Simbang BCP, kemudian Mel Bendungan, Poncol, kemudian lanjut Punigma, lanjut ke Tol Bekasi Barat, kemudian ke perbatasan Bekasi Kabupaten. Kita sudah serahkan anggotanya untuk antisipasi apabila ada lonjakan terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Polisi menghimbau kepada pemudik sepeda motor untuk menyiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan dan tidak membawa barang berlebihan serta menaati rambu lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah masih sepi pemudik. Peningkatan arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-3 atau H-2 Lebaran. Inilah suasana gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu pagi yang masih sepi dari arus kendaraan pemudik yang menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Praktis rekayasa lalu lintas pun belum diberlakukan. Gerbang tol Kalikangkung merupakan jalur tol dari Jakarta menuju Semarang, Salatiga hingga Surabaya. Lonjakan pemudik diperkirakan akan terjadi menjelang H-3 dan H-2 Lebaran.